Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang menarik dan menawarkan kepada wisatawan asing tentang perjalanan luar biasa untuk mempelajari beragam budaya yang unik dan juga keanekaragaman alamnya. Menyambut masuknya wisatawan setiap tahunnya, Malaysia merupakan pusat dinamis Asia Tenggara bagi orang-orang dari segala usia. Dua semenanjung Malaysia yang berbeda dengan daya tariknya yang menarik, mulai dari lokal hingga internasional, dari warisan budaya hingga alam, memiliki banyak situs dan daya tarik menarik di seluruh negeri. Tak heran jika negara Malaysia di akhir tahun ini menjadi tujuan terpopuler se-Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya An-Nawir. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam postingan terbaru dari Sisestats, sebuah media publikasi yang menyajikan statistik mengenai negara-negara Asia Tenggara dalam bentuk visual yang menarik, terungkap bahwa negara Malaysia mencatat 26 juta kunjungan wisatawan internasional pada bulan Januari hingga November 2023. Mungkin bagi sahabatku informasi ini sudah basi dan juga terkesan kurang update. Tapi bagi saya pribadi masih sangat menarik kalau kita perbincangkan. Ya, bersumber dari statistik resmi Kementerian Pariwisata masing-masing negara Asia Tenggara mengenai kunjungan wisatawan asing di negaranya masing-masing, Malaysia mengalahkan Thailand dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1,4 juta pada periode yang sama. Namun, perlu diingat bahwa statistik tersebut bukanlah perbandingan yang berlaku secara apple to apple karena banyak negara yang terdaftar tidak merilis kedatangan wisatawan internasional hingga November 2023. Lantas, apa yang membuat Malaysia kebanjiran turis dan juga populer di tahun ini? Mari sama-sama kita bahas ya. Untuk menganalisis persoalan ini secara konkret, pastinya banyak sekali faktor pendukung dari berbagai sudut pandang, baik dari segi teknis, internal maupun eksternal, seperti pembebasan visa perjalanan, peningkatan infrastruktur, teknologi inovasi, dan lainnya. Karena itu sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Namun, beberapa poin ini bagi saya sangat menarik dan mungkin bisa menjadikan alasan serta referensi. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, memahami sebuah tren liburan menjadi kunci keberhasilan bagi para pelaku bisnis pariwisata. Setiap tahun, tren liburan dapat berubah-ubah sesuai dengan preferensi dan juga perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Begitupun juga di tahun 2023 ini. Sebagaimana disebut dalam laporan tren perjalanan global 2023 atau Global Travel Trends 2023 dari penyedia intelijen perjalanan udara global yang komprehensif dan juga terkemuka, yaitu ForwardKiss, menjadikan tren perkotaan semakin menonjol disertai dengan preferensi terhadap tujuan berjemur dan juga pantai seiring dengan bangkitnya kembali perjalanan keluarga dan juga pasangan. Lantas, apakah laporan tersebut berdampak besar atas melonjaknya kunjungan turis ke Malaysia? Ya, bagi saya hal ini sangat berdampak besar. Sebelum bicara lebih jauh, yang patut kita garis bawahi ialah untuk menarik minat wisatawan. Sebuah industri pariwisata tak cukup jika hanya mengandalkan satu jenis atraksi saja seperti indahnya alam. Tetapi jenis atraksi lain juga perlu diperhatikan dengan regulasi dan juga implementasi yang baik. Secara umum, Malaysia memiliki beragam kota yang modern dan juga unik di setiap sudut wilayahnya. Mulai dari Kuala Lumpur, Johor Bahru, Melaka, Georgetown, ataupun lainnya. Jika bicara data, kita ambil contoh Kuala Lumpur misalnya, yang sudah berkali-kali masuk top 10 kota paling ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Good newsnya, di tahun 2023 ini, Kuala Lumpur masih menjadi tujuan favorit para turis untuk mengisi liburan. Dengan hampir 14 juta kunjungan wisatawan tahun ini, Kuala Lumpur menempati peringkat ke-6 secara global sebagai kota yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2023.
mengalahkan kota-kota besar dan juga populer seperti New York, Tokyo, Osaka, ataupun lainnya, menurut studi Mastercard. Ditambah lagi, Malaysia memiliki beragam jenis atraksi wisata yang menarik, mulai dari landmark, arsitektur, taman liburan, situs budaya ataupun atraksi alamnya seperti pantai. Dengan adanya siklus ataupun perputaran tren pariwisata di tahun 2023 ini, menurut perspektif saya pribadi, hal ini turut andil dalam reboundnya industri pariwisata di negara Malaysia. Bagaimana menurut sahabatku semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut analisis saya, Malaysia punya keunggulan di sisi penjenamaan ataupun branding berkaitan dengan wisata. Meskipun di berbagai negara memiliki jargonnya masing-masing yang unik, namun bagi saya jargon di Malaysia sini sangat menarik dan juga patut kita jadikan referensi. Sejak tahun 1999, industri pariwisata Malaysia sudah meluncurkan jargonnya Malaysia Truly Asia. Apakah dalam membangun sebuah branding itu berhasil? Ya, bagi saya bisa diartikan sangat berhasil dalam membangun dan juga menghidupkan industri pariwisata di negara ini. Yang menjadi menarik, Malaysia tidak hanya meluncurkan jargonnya, tapi membangun seluruh infrastruktur pendukungnya, dari transportasi, akomodasi, sampai keamanan. Semua saling mendukung untuk mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan ke negara Malaysia. Dan itu dilakukan dengan konsistensi yang tinggi, berbeda dengan negara lain yang sering gonta-ganti ataupun tukar-menukar jargonnya untuk industri pariwisata. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya dalam membangun sebuah jargon ataupun branding, tidak cukup jika hanya dengan memerhati segi teknisnya saja, tapi juga segi substansinya juga harus diperhatikan. Dan itu terbukti sangat ampuh dan menjadi senjata andalan industri pariwisata Malaysia dalam menarik wisatawan mancanegara. Dalam membangkitkan industri pariwisata Malaysia dan menarik banyak wisatawan dari luar negara juga tak lepas dari peran besar para influencer dan juga pembuat konten perjalanan yang menggunakan platform media sosial untuk menampilkan atraksi wisata yang beragam dan menawan di seluruh negeri. Dengan hadirnya para influencer yang kompatibel dan juga menjunjung nilai kredibilitas tinggi, menjadikan para calon traveler tidak ragu-ragu untuk memilih Malaysia sebagai tujuan destinasi wisata. Karena para netizen ataupun calon traveler bisa berinteraksi dan juga berkonsultasi perihal perjalanannya tanpa keraguan. Dan itu terbukti ampuh untuk menarik banyak wisatawan untuk datang ke Malaysia dan membangun citra baik Malaysia di mata dunia. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Mungkin dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin membenarkan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Kita bisa bertukar pikiran di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.